إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, Allah mempertemukan kembali kita tempat yang mulia ini, dan di tengah-tengah kita juga hadir Ayahanda. Semoga Ayahanda selalu diberi kesehatan yang baik oleh Allah. Pada malam ini kita akan memasuki bab yang baru, memasuki bab babnya panjang nih. Kalau saya lihat panjang sekali babnya ini. Babu wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wasa'i man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu. Apa artinya? Panjang judulnya. Bab wujubi amri ahlihi, bab kewajiban menyuruh keluarga, wa auladihi, dan menyuruh anak-anak, al-mumayyizina, yang sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Baligh. Baligh. Wasairi man fi ra'iyatihi, dan juga seluruh orang yang berada di bawah di bawah pengawasannya, anak buahnya lah, gitu. Anak buahnya, di bawah kekuasaannya, di bawah pengawasan. Bita'atillahi ta'ala, agar menyuruh mereka semuanya, keluarganya, anaknya, bawahannya, semuanya itu untuk taat kepada Allah. Bita'atillah. Wa nahyihim 'anil mukhalafati, dan melarang mereka agar tidak menyelisihi, tidak ingkar kepada Allah, tidak maksiat. Wa ta'dibihim, kemudian membina mereka. Wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu, kemudian melarang mereka, mencegah mereka dari melakukan berbagai perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Itu babnya kira-kira, panjang sekali. Judulnya itu. Judulnya panjang sekali. Kita bahas sekarang. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Apa artinya ini? Wa'mur ahlaka bis salati, suruhlah keluargamu mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menjalaninya. Ini menyangkut sabar. Maka para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh ayat ini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam menjalaninya. Berat. Wa innaha wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Karena salat itu berat. Illa 'alal khashin, kecuali orang yang khusyuk. Jadi saya ulangi lagi, para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, di antaranya salat. Termasuk puasa ini. Kalau nggak sabar mana puasa kita? Siapa pula yang mau tahan lapar? Yang mau haus? Itu butuh kesabaran, apalagi jam 3 panas itu. Duduk buat tago balik. Ya. Dengar buat tamih musala. Berat. Itu perlu kesabaran. Apa buah dari kesabaran? Ketika kesabaran itu tumbuh, maka akan berbuah dia. Sabar dalam hal menjalankan ketaatan. Sehingga bagi kita nikmat sekali salat itu. Kenapa kita nikmat sekali salat? Karena telah mencapai kekhusyukan. Nanti saya jelaskan tentang. Demikian juga puasa. Kenapa kita gembira? Menyambut Ramadan kita gembira. Padahal kita tahu sadar sesadarnya kita akan lapar dan haus. Makanya orang menghadapi puasa itu ada 2 model. Yang pertama orang yang sabar. Dan yang kedua orang yang terpaksa. Makanya ketika Nabi mengatakan rubba sha'im haddu min siyami aju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia enggak mendapatkan pahala apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Inilah orang yang terpaksa dia menyambut Ramadan. Kagak apa kau nyokak datang belum puasa, dah kopi dia walah dibaca. Dia puasa. Kata Nabi rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala, hanya haus dan lapar saja. Inilah sabar perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Jadi orang menghadapi puasa itu ada 2 model. Yang pertama orang yang sabar, yang kedua orang yang terpaksa. Orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan, misalnya puasa, Masya Allah, dia gembira. Kenapa bergembira? Kenapa? Di antaranya kata Nabi, Lisaimi farhatani. Lisaim farhatani. Orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Makanya kita gembira. Yang pertama farhatun inda fitrihi. Yang pertama gembira saat berbuka puasa. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua gembira saat bertemu dengan Allah. Apa maksudnya ya? Kalau untuk kita yang pertama, kalau kedua itu nanti. Apa maksudnya farhatun inda fitrihi? Gembira saat berbuka. Apa maksudnya? Hanya di bulan Ramadanlah saat kita berbuka, makanan yang enggak pernah kita lihat selama ini tiba-tiba sudah muncul. Betul enggak? Dulu mencari pecel aja setengah mati, kita cari ke Lambaru enggak ada, ke Pasar Aceh enggak ada. Tapi hari ini begitu kita keluar rumah, sudah ada orang jual pecel di depan rumah kita. Betul enggak? Yang hantong dakalon ya, yang cagu, yang karambi, kanji rambi, yang segala macam berderet itu keberkahan itu. Hanya ada di bulan Ramadan, bek melumpur di bulan-bulan lain tak dapat. Di mana? Di Anur satu. Itu farhatun inda fitri, gembira saat berbuka. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, nabuh rum-rum, nabuh mencot, nabuh majkulah, Masya Allah gembira. Walaupun gak sanggup juga kita giling semua. Tapi itulah farhatun inda fitrihi, gembira saat berbuka. Makanya terbayang kita. Ini sudah mulai bau-bau kan, bau apa?
Bau ucap udah mulai udah mulai terasa. Biasa. Yang paling enak dulu kami waktu mahasiswa. Waktu pas mau buka pura-pura kencing di masjid lah, dia dipanggil sama pengurus masjid, dek kena buka kota. Masya Allah, pura-pura salah. dulu ya, ini rahasia perusahaan dulu. Farhatun anda fitri. Makanya kita gembira. Di antaranya yang membuat kita gembira menyambut bulan Ramadan, farhatun anda fitri. Kita gembira saat berbuka. Ada saja keberkahan, nggak ada uang nggak masalah. Tiap saat ada undangan berbuka puasa, apalagi di Balai An-Nur, setiap hari ada buka puasa. Nah, yang kedua, kenapa kita gembira menyambut bulan Ramadan? Tadi pertama karena ada dua kegembiraan kata Nabi. Yang kedua, kenapa kita sangat gembira menyambut bulan Ramadan? Karena ya, di akhirat nanti ada mizan. Ini sering saya jelaskan. Ada mizan. Apa mizan itu? Cing. Punya bahasa Aceh, cing. Ya, timbangan. Cuma koncing campli di Lambaru. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari akhirat itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, lebih banyak pahalanya dia, lebih banyak kebaikannya, dosanya ringan. Apa yang terjadi? Faulaika humul muflihun. Dia beruntung di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Sebaliknya orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak dosa. Faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Jadi menurut surah Al-A'raf ayat 8 dan 9 ini, ya, orang yang lebih banyak berat timbangan kebaikannya, ya, itu beruntung. Orang yang sedikit timbangan kebaikannya, lebih banyak dosa, merugi. Apa maksud beruntung dan merugi? Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Jadi dalam qawaid tafsir, di antaranya ada namanya tafsir ayat dengan ayat. Siapa tahu ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang mana? Pasti tahu. Cuman pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pasti tahu. Surat Al-Qari'ah. Bagaimana bunyinya? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Berarti maksud beruntung dalam surat Al-A'raf ayat 8 ditafsirkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 tadi, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ini tafsir apa namanya? Tafsir ayat dengan ayat. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak dosa, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Baru kalau dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak syirik, maka dia dikembalikan ke surga. Inilah maksud merugi dalam surat Al-A'raf ayat 9 tadi. Nah, di bulan Ramadan kata Nabi, kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak Adam, apapun amalannya, di bulan Ramadan yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Seberapa kelipatannya? Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah ta'fin. Satu kebaikan, apapun kebaikan dilakukannya, dilipat gandakan oleh Allah 10 hingga 700 kali lipat. Ini 5 ya, salah. 10 hingga 700 kali lipat. Itu bukan puasa. Selain puasa. Kalau puasa berapa?
illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala khusus. Maka kalau ditanya berapa kelipatan puasa, enggak terhitung, hanya Allah yang tahu. Itu orang yang sabar. Ya. Makanya kita gembira. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Apapun amanan. Ya. Tuh, bulan Ramadan. Maka kita gembira. Ya, dah. Jadi saya ulangi lagi, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sebagaimana ayat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabar dalam menghadapinya. Nah, saya jelaskan dulu mengenai sabar, nanti bagaimana menyuruh anak salat dan sebagainya. Yang kedua, sabar dalam apa? Tadi sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Itu perlu kesabaran. Itulah disebut dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, kata Allah. Itu dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Makna istiqamah artinya apa? Kita sabar, tidak lagi tergoda dengan kebiasaan yang dulu. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Wa man taba ma'aka, kamu bersama orang-orang yang bertobat, wala tatghaw. Nah, ini istiqamah ini dalam hadis disebutkan bisa membuat manihnya iman. Kau pedang manihnya iman. Apa hadisnya tentang manihnya iman? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu. Kata Nabi, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal, jika terdapat 3 hal ini pada seseorang, maka dia akan mendapat manihnya iman. Manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun di dunia ini. Itu yang pertama. Apa tadi? Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun di dunia ini. Itu apa maknanya? Dalam sekali maknanya. Kita mungkin belum mencapai, susah. Kita masih kadang-kadang belum full cinta kita kepada Allah. Padahal Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Kita kadang belum. Ya, makam kita belum mungkin sampai itu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak menyayangi orang lain kecuali semata-mata karena Allah. Itu juga berat. Kadang-kadang kita bukan seperti itu, sayang dia karena dia banyak uang, karena dia berkuasa, menjilatlah kita kadang-kadang. Tapi bukan seperti orang yang akan Allah berikan manihnya iman tadi apa? Wa ayyuhibbal mar'u wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak menyayangi saudaranya. Ya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Menyayangi karena Allah. Membenci juga karena Allah.
wal mu'alatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal bughdu fillah, wa hubbu fillah. Wal hubbu fillah, wal bughdu fillah. Berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci juga karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda bil kufri kama yukhdafu finna. Seseorang tidak akan kembali lagi kepada perangai yang dulu, kepada kekufuran, sebagaimana dia nggak ingin masuk ke dalam api neraka. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Sabar dalam apa tadi? Sabar dalam meninggalkan larangannya. Sudah dua. Jadi saya ulangi lagi, sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Udah biasa merokok, tiba-tiba ketika ngaji dibilang merokok haram, berat kali. Apalagi dia habis makan, aduh, samsu, di samsu, berat, kan mudah. Perlu kesabaran. Udah biasa engkau lah bulan, engkau lah bintang, tiba-tiba bilang Ustaz nggak boleh pacaran haram, berat, berat. Yang ketiga, sabar apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Ini juga luar biasa. Saya dalam ceramah tadi sering saya sampaikan. Apa tadi? Sabar dalam menghadapi musibah. Banyak kali orang masuk surga gara-gara sabar dalam menghadapi musibah. Banyak sekali. Banyak hamba-hamba Allah masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena sabar menghadapi musibah. Apa buktinya? Coba kita dengar baik-baik. Beberapa hadis ini. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah." Senantiasa atau selalu saja bala menimpa seorang mukmin atau mukminah. Apa itu bala? Musibah. Penderitaan. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Apa maksud menimpa dirinya? Kolesterol, asam urat, apa lagi? Darah tinggi, stadium 1, stadium 3. Fi nafsihi. Wa waladi, atau musibah itu menimpa anak-anaknya atau keluarganya. Anak sakit, anak meninggal, istri sakit, istri meninggal, suami sakit, suami meninggal. Keluarganya. Wa mali, atau musibah itu menimpa hartanya. Apa contohnya? Mobil Pajero udah hilang, bawa banjir. Hatta yalqallah, hingga orang yang terus menerus ditimpa musibah, terus menerus menghadapi musibah, enggak pernah berhenti, tapi enggak pernah dia berburuk sangka pada Allah. Terus menerus menghadapi musibah yang sakit macam-macam. Hatta yalqallah, hingga suatu saat dia bertemu dengan Allah. Apa maksud bertemu dengan Allah? Meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Kemana dosanya? Sudah hangus karena sabar menghadapi musibah. Kalau nggak ada dosa lagi, kemana dia pergi? Surga. Akhirnya dia masuk surga bukan dengan amalannya. Amalannya sedikit. Ma min muslim, kata Nabi, tidaklah seorang muslim yusyaku syokatan fama fawqaha, dia diuji oleh Allah dengan musibah yang sangat kecil, apa? Terinjak duri. Fama fawqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah yang lebih rendah dari terinjak duri? Apa? Mungkin tersenggol tiang ini sedikit, tapi dia bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Karena bersabar terinjak duri, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Apa musibahnya? Terinjak duri. Bagaimana kalau terinjak labang? Labang itu apa? Labang bahasa apa? Aceh.
Sabar. Paku. Apalagi kita sakit, menahun dan sebagainya. Masya Allah berapa tinggi, ya Allah angkat derajat, berapa banyak, hapus dosa. Akhirnya kita masuk surga bukan dengan amalan kita, tapi dengan sabar menghadapi musibah. Kira-kira sabar terinjak duri bagaimana? Kira-kira misalnya kita taruh duri di pintu itu, maunya kita taruh tadi. Taruh. Bagaimana bukti orang sabar terinjak duri? Kira-kira kalau terinjak duri kita bilang apa? Mana ada siapa kurang ajar taruh duri sini? Mana udah tergantung. Kalau itu udah nggak sabar itu, udah ada. Tapi orang selalu masya astagfirullahaladzim, masya Allah, luar biasa. Jadi sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah, dan yang kedua sabar dalam meninggalkan larangannya, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian kita tafsir, kita jelaskan secara sedikit mengenai ayat ini. Tadi kan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat, ya, tapi bersabar dalam menjalaninya. Kan sekarang nggak boleh pukul anak kan? Nggak boleh pukul anak. Kalau pukul anak dianggap melanggar HAM. Tapi Nabi suruh pukul. Gimana punya hadisnya? Muru as-sabiya ahadikum bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha. Kan ini berjadinya. Suruhlah keluargamu, suruhlah anakmu mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Suruhlah anakmu mengerjakan salat berumur 7 tahun. Apabila sudah berumur 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah ia. Cuman pukul pendidikan. Tapi kadang-kadang sekarang nggak boleh pukul. Anak orang tua sendiri nggak boleh pukul anak, gimana nih? Makanya anak batu dah dia. Apalagi di sekolah, pukul sikit datang walinya tuntut. Di rumahnya nggak tahu entah dipukul apa enggak. Mungkin diinjak kadang-kadang. Tapi kalau gurunya yang memukul sedikit saja sudah tuntutlah macam-macam. Kayak mana kita membina anak-anak sekarang? Udah nggak harga lagi gurunya karena nggak takut lagi. Kita memukul untuk pendidikan. Nah, memang berat memang salat itu. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau kita khusyuk enggak berat. Sama kayak kita puasa. Kalau puasa kita sudah nikmat dengan puasa enggak berat. Nah, sedikit lagi ya, segera kita ulang-ulang walaupun sudah pernah saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat? Ingat ya, khusyuk itu artinya salat kita enggak berat lagi, jadi nikmat. Nah, sekarang bagaimana mencapai kenikmatan dalam salat? Nah, saya ulangi lagi ya, khusyuk itu bukan konsentrasi. Nah, ingat enggak hadis Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah salat sambil menggendong Umamah binti Zainab, cucu Rasulullah. Wa idza sajada wada'aha, apabila Rasulullah sujud diletakkan. Wa idza qama hamalah, apabila Rasulullah berdiri gendong balik. Nah, sekarang orang gendong. Kalau konsentrasi enggak salatnya? Enggak. Nabi juga, Aisyah juga mengatakan ya. Aisyah katakan karena Rasulullah SAW yusalli fil baiti. Rasulullah pernah salat di rumahnya. Wal babu alaihi mughlaqun. Pintu terkunci. Jadi Rasulullah sedang salat, pintu terkunci. Fajitu, kata Aisyah, aku datang. Fastaftahtu, aku minta dibukakan pintu.
Apa yang terjadi? Famasya, Rasulullah jalan. Fafataha, membuka pintu. Summa raja'a ila salati, kemudian kembali ke tempat semula salat. Enggak merubah salatnya. Ya. Kalau begitu apa maksudnya khusyuk? Khusyuk itu secara umum para ulama mengatakan kita menikmati salat itu. Nikmat salat itu. Bagaimana supaya salat itu nikmat? Baru para ulama mengatakan harus terkandung 3 hal. Apa saja? Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, hadirkan rasa cinta kepada Allah. Hadirkan rasa cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hadirkan rasa cinta. Kita sedang berhadapan dengan yang paling kita cintai. Di mana anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun minhu tarahu fa innahu yaraka. Di mana kita sedang beribadah salat, kita meyakini bahwa kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Hadirkan rasa cinta. Kenapa? Kalau kita nggak cinta kepada Allah, berat sekali salat itu. Gua tadu kalau long kuno, bukan kata long kuno balik dan dunya kata long. Yang kedua, hadirkan rasa khauf. Khauf itu apa? Rasa takut. Kenapa? Biar serius. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Sekian banyak ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan salat misalnya. Wajar kita takut. Cuman takut kita kepada Allah semakin dekat, semakin tenang. Berbeda kalau kita takut kepada makhluk, semakin jauh. Enggak ada orang takut kepada hantu makin dekat dengan hantu, enggak ada. Ada orang takut pada harimau, maju harimau, enggak ada, kecuali saraf dia. Tapi takut kita kepada Allah semakin dekat. Kenapa? Karena bercampur dengan cinta tadi. Makanya ya, pernah nggak lihat orang yang memelihara harimau, dia nggak takut pada harimau. Ada kan di sirkus misalnya, dia pelihara harimau ya, dari bayi, dia peluk-peluk harimau itu. Atau orang yang kerja di kebun binatang, dia peluk-peluknya harimau itu. Kenapa dia nggak takut? Karena dia sudah cinta kepada harimau itu, dari kecil dia pelihara. Ya. Yang ketiga, lahirkan raja, mengharapkan pahala. Kenapa? Karena di akhirat ada mizan sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya. Kita harus mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat Allah. Memang masuk surga kita atas rahmat Allah, tapi Allah nggak akan membuka rahmatnya kalau kita tidak berusaha mencari pahala. Ya, insyaallah. Ya. Kemudian tumaninah dan banyak penjelasan orang mengenai khusyuk. Tumaninah itu apa? Nah, itu terkandung juga 2 hal. Ya, tumaninah itu terkandung 2 hal. Yang pertama, kita menenangkan diri dengan menghayati bacaan salat. Makanya orang yang nggak paham bacaan doa salat susah dia untuk tumaninah. Jadi tumaninah itu terkandung 2 hal. Yang pertama apa? Dia menenangkan diri dengan cara menghayati makna bacaan salat. Dihayati, maka perlu ketenangan menghayati. Ketika ruku, subhana rabbiyal a'la misalnya paling pendek. Ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita berapa Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Makhluknya. Subhana rabbiyal a'la. Lihat itu kita hayati. Kita hayati makna salat dari seluruh. Sekarang pertanyaannya ya, apakah kita tahu semua bacaan salat? Mungkin kalau zaman sini insyaallah tahu. Ada orang kadang-kadang nggak tahu, bahkan Al-Fatihah sendiri dia nggak tahu kayak mana mencapai tumaninah dalam salat. Al-Fatihah aja nggak tahu artinya. Cuman apa-apa saja. Coba. Jadi para ulama mengatakan untuk menghadirkan tumaninah, pertama kita menenangkan diri sambil menghayati makna bacaan salat. Makna apa? Makna. Saya orang Aceh Raya. Setengah lagi Aceh Selatan. Ya. Yang kedua, dikatakan tumaninah adalah gerakan salat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Maka Nabi mengatakan la tujzi'u salatul rajuli la yuqima sulbahu fi ruku'i was sujud misalnya. Tidak sempurna salat seseorang laki-laki, salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Jadi kalau gerakan salat kita asal-asalan, kecuali kalau ada uzur ya, maka dianggap kita nggak akan mendapatkan tumannya. Tapi kenapa? Ternyata rahasianya kalau gerakan salat kita sempurna itu akan melahirkan ketenangan jiwa, kata orang. Sujud pas sujud. Ya. Wa wada'a kafaihi hatta takuna mankibaihi, meletakkan tangan setentan dengan naha mankibaihi an jambihi, menjauhkan siku dari lambung. Wada'a kafaihi hatta takuna haswa mankibaihi, sujud, kemudian 7 anggota sujud, 7 anggota badan kena sujud, di antaranya kening dan hidung. Itu ternyata bisa membawa ketenangan. Kenapa? Kata ahli saraf, ada satu saraf di kepala itu susah sekali masuk darah, tapi ketika sujud masuk darah. Ketika sujud masuk darah. Ya. Ada satu saraf di kepala kita ini susah sekali masuk darah. Darah itu kan transportasi pembawa makanan. Gazan ya. Itulah kira-kira insyaallah. Ya, jadi kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadzal fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.